Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Tiaji, NIM 233141076 dari kelas atau prodi PGMI 2B. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang behavioral. Apa itu behavioral? Behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan dalam membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Behaviorisme memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Pendekatan behavioristik bersandar pada konsep stimulus dan respon di mana seorang individu akan berperilaku sesuai stimulus yang ia terima, mempelajarinya, kemudian menentukan respon atas stimulus tersebut. Selanjutnya, sejarah perkembangan pendekatan behavioral. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Bruce Frederick Skinner. Behaviorisme lahir sebagai reaksi atas psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah yang tidak tampak. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja, yang dapat diukur, dilogiskan, dan diramalkan. Terapi perilaku ini lebih mengkonsentrasikan pada modifikasi tindakan dan berfokus pada perilaku saat ini daripada masa lampau. Selanjutnya, pandangan teori terhadap manusia. Pandangan para behavioris adalah pasif dan mekanistis. Manusia dianggap sebagai perilaku yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Lebih jelas lagi, Muhammad Surya pada 1988 menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan teori behavioristik sebagai berikut. Dalam teori ini menganggap manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol terbatas, hidup dalam alam deterministik dan sedikit peran aktifnya dalam memilih martabatnya. Selanjutnya, pengaplikasian teori behavioral dalam konseling. IV 1987 menjelaskan bahwa dalam pendekatan behavioral, hal yang penting untuk mengawali konseling adalah mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan sportif. Kore 2005 menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik terdiri dari 4 hal, yaitu: yang pertama, tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dimengerti, dan diterima oleh konseli dan konselor. Yang kedua, peran dan fungsi konselor terapis adalah mengembangkan keterampilan menyimpulkan, reflection, clarification, dan open-ended questioning. Yang ketiga, kesadaran konseli dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam terapi. Yang keempat, memberi kesempatan pada konseli karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Selanjutnya, tujuan pendekatan behavioral. Tujuan terapi perilaku menggunakan orientasi ke arah aktivitas konseling. Menurut George and Christiani dalam Gunarsa 2004-206 adalah
Yang pertama, mengubah perilaku malas dalam klien. Yang kedua, membantu klien belajar pada proses pengambilan keputusan secara lebih efisien. Yang ketiga, mencegah kemunculan kasus di kemudian hari. Yang keempat, mencegah kasus perilaku spesifik yang diminta sang klien. Yang kelima, mencapai perubahan perilaku yang bisa digunakan dalam aktivitas kehidupannya. Selanjutnya, teknik-teknik konseling pendekatan behavioral. Perbedaan konseling behavioral dibanding dengan metode yang lain adalah pengembangan prosedur terapeutik yang spesifik yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui metode ilmiah. Dalam konseling behavioral, teknik-teknik spesifik yang beragam dapat digunakan secara sistematis dan hasilnya bisa dievaluasi. Teknik-teknik tersebut bisa digunakan jika saatnya tepat untuk menggunakannya, dan banyak diantaranya yang bisa dimasukkan ke dalam praktek psikoterapi yang berlandaskan model-model lain. Menurut Natipun 2008, teknik yang digunakan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik tingkah laku umum, dan yang kedua, teknik tingkah laku spesifik. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun apapun yang lainnya, jika belepotan, jika ada suara apapun yang agak berisik, ya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.